Hai, oke. Jadi tadi di part 1 kita sudah belajar bagaimana kita caranya membaca alfabet dalam bahasa Mandarin ya. Jadi ingat-ingat kalau misalkan ada ini dui buki, tolong jangan dibaca tokpoki ya, atau dibaca dui buki, tapi dibacanya tue puci. Nah, ini kan masih belum ada nada ya, tue puci. Masih belum ada nada. Tapi sebenarnya dalam bahasa Mandarin itu sangat-sangat bergantung kepada nada atau intonasi dari setiap kata itu. Ya, kita lihat. Oke, jadi di dalam bahasa Mandarin ini akan ada 5 nada. Tereng. 5 nada itu. Nah, kita lihat satu persatu ya. Oke. Yang pertama adalah ini kalau misalkan kalian bisa lihat di atasnya A ini ada seret panjang ini. Ini adalah yang menunjukkan nada 1. Jadi kalau yang seperti ini, kalau nada 1 dibacanya ma, a, ma, pa, ta, gitu. Jadi dibacanya gitu. Kalau misalkan ma ya, misalkan kita urut popomofo ini ya. Pa, pa, ma, fa, ta, ta, na, la, gitu. Itu nada 1 ya. Oke, kita lanjut. Ini kalau misalkan nadanya naik begini, set. Ini dinamakan nada 2. Nada 2 itu dimana dibacanya seperti ini. Ha, ha, ha. Jadi kalau ini ma, na, ta, la, gitu. Ha, jadi dibaca seperti ya. Ma, na, ta, na, la, pa, gitu. Nah, kemudian yang ketiga, ini adalah kalau dia bentuknya seperti V, ini disebut nada ketiga. Bentuk seperti V ini. Nada ketiga ini tricky banget. Jadi dia naik, tapi diturunkan lagi. Jadi suaranya gini. Gitu. Kalau yang tadi nada 2 kan, gitu. Kalau ini, jadi kalau ini dibacanya ma, na, ta, pa, ba, gitu. Kayak gitu. Nada 3. Kemudian yang terakhir adalah nada 4. Kalau nada keempat ini layarnya adalah, ini kan naik. Kalau ini layarnya turun. Ini naik ke kanan, ini turun ke kanan. Ya. Kalau nada ini nada menekan. Jadi, nadanya seperti ini. Ma, ta, na, la, pa, pa, pa. Ini nadanya menekan. Ma. Oke. Yang berikutnya adalah yang nada kelima itu tanpa nada. Biasanya itu normal. Ma-nya, ma aja. Ini normal, dan yang nada-nada normal ini biasanya nanti kebanyakan dipakai untuk partikel-partikel. Ya. Dan kenapa saya bilang tadi 5 nada dalam bahasa Mandarin itu penting banget, guys. Kenapa? Karena nada yang berbeda akan menghasilkan arti yang berbeda. Ini kayak saya kasih contoh dalam ma ini ya. Kalau saya sebut ma, itu nada berapa? Nada 1. Kalau saya sebut ma, itu nada berapa? Nada 4. Ya. Kayak kalau saya sebutnya ma, nada ketiga. Kalau sebutnya ma, nada kedua. Dan kenapa ini penting? Kalau saya bilangnya ma, ini tulisan Mandarinnya seperti ini. Tulisan Mandarinnya seperti ini. Di mana ini adalah artinya nu. Ini dibaca nu. Nu di sini artinya perempuan. Perempuan yang mengikuti belakangnya ini berarti diartikan dia mama. Mama kita, ibu. Ibu kita, bunda. Nah, itu pakai nada 1. Mama, mama. Ya. Kemudian, kalau yang nada 2, ma, itu dalam partikel ini. Ini partikel yang digunakan pada setiap akhir tanda tanya. Ma, ma, ya gitu. Ma itu adalah partikel yang dipakai di terakhir tanda tanya, sebelum tanda tanya.
Dan di sini kalian bisa melihat di sini nanti kalau kalian belajar bahasa Mandarin dengan huruf-huruf Mandarin ya, kanjinya, ini adalah kanji untuk, ini sendiri adalah kanji untuk ko. Ko itu artinya mulut. Berarti ini sesuatu yang dilontarkan oleh mulut ya. Sebenarnya semua dilontarkan oleh mulut, tapi ini maksudnya adalah menandakan bahwa itu dalam sebuah kalimat pertanyaan gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga ada ma. Ma. Ma ini artinya ini adalah kuda. Saya juga nggak tahu ininya. Jadi kalau kuda, kenapa kalau kuda ditambah dengan huruf perempuan kenapa jadi ibu gitu ya. Saya juga nggak tahu filosofinya seperti apa. Tapi kalau dia hanya ini saja yang dipakai, ya ini saja yang dipakai, artinya bacanya mah, itu artinya kuda. Oke, yang berikutnya ma. Nah, kata-kata ma di sini adalah seperti kata-kata artinya mengumpat. Atau kalau misalkan nih ada orang yang bilang, oh ya ma nih. Jadi saya pengen kayak marahin kamu, marahinnya tapi marahinnya kayak kesel banget. Jadi kayak pengen ke arah mengumpat gitu. Ma, ma. Nah kalau yang ma di sini ini ma biasa ini untuk partikel ya. Untuk partikel ini contohnya adalah partikel. Jadi kalau misalkan kalian mau manggil ibu kalian, jangan keliru jadi ma. Jadinya manggil kuda itu. Yang datang kuda bukan ibu. Kalau manggil mama jadinya ma. Ya, kalau mau bertanda tanya, ma. Gitu. Ma. Tapi kalau kalian bacanya ma, artinya kuda yang datang ya, bukan ibu. Kalau kalian mau manggil ibu kalian, ma, artinya kalian mengumpat ibu kalian, gak boleh ya kayak gitu. Jadi harus, nah ini kenapa di dalam bahasa Mandarin ini harus benar-benar memperhatikan nada. Karena nada yang berbeda akan menghasilkan arti yang berbeda. Apalagi untuk orang Taiwan pribadinya sendiri ya. Misalnya, ngomong apa sih ini? Saya juga sering banget ini. Saya bukan orang yang bisa ngapal nada ya. Kok jadi saya gue orangnya nggak bisa ngapal nada. Jadi adalah gue selalu kalau misalkan orang Taiwan pas gue ngomong dia gini, gue langsung berubah nadanya. Langsung gue rubahin aja 1, 2, 3, 4. Nah dia akan bisa melihat dari situasi dan kemudian dia masukin nadanya. Oh maksudmu itu. Jadi seperti itu. Dan kemudian tips buat kalian kalau misalkan kalian kayak gue yang nggak pernah bisa ngapalin, jadi gue lebih mengarah pada dengerin movie ya, dengerin movie, jangan sampai subtitlenya Inggris atau Indonesia, jangan langsung aja kasih subtitle Mandarin. Jadi kalian benar-benar dipaksa untuk bisa mengerti Mandarin lebih cepat. Itu adalah cara gue. Ini adalah cara gue untuk belajar bahasa Mandarin waktu itu ya. Jadi gue sering-seringan aja ngeliatin drama Taiwan atau ngeliatin film Taiwan dan itu langsung pakai subtitle Mandarin. Jadi gue bisa tahu oh karakternya ini, maksudnya karakter hurufnya itu bentuknya seperti ini dibacanya ini dibacanya ini. Terus nadanya seperti itu. Nah, itu bakal bisa tahu. Oke? Sekarang kita praktis. Jadi kalau kalian baca ini seperti apa? Qing, qing, qing. Ini bacanya qing. Ini dibaca wen. Karena ada 4. Ni jiao什么名字？请问你叫什么名字？ Saya sebenarnya kalau udah jadi satu gitu dia rada-rada nggak kelihatan sih sebenarnya. 请问你叫什么名字？ Ini nanti akan digunakan untuk kalian kalau mau menanyakan nama. Jadi Qing di sini itu untuk menandakan bahwa kalian butuh bantuan seseorang. Please ya. Please itu ada di sini, ada di Qing. Wen. Wen ini artinya adalah bertanya. Jadi Qing Wen. Tolong saya mau tanya gitu. Maksudnya saya boleh nanya nggak gitu. Qing Wen. Dan ini tricky banget ya. Di sini tuh sering banget jadi guyonan para lause Mandarin. Ini kalau kalian bacanya gini, Qing, Qing,
请问 jadi nada dua itu loh kalian kayak langsung digampar sama orang Taiwan. Karena kalau kalian tuh apalagi kalau kalian beda gender ya nanyanya. Karena kalau Wen itu berarti kalian kiss gue dong gitu. Bukan mau nanya tapi nyuruh orang untuk nge-kiss kalian ya. Gimana gak kalian mau ditampol gitu ya rasanya ya. Oke, jadi ini bacanya Wen, 你叫什么名字？请问 tolong tanya atau saya mau tanya, ni kamu, jiao dipanggil, seme itu apa, mingzi itu nama. Jadi sebenarnya literally dia artinya adalah kamu dipanggil apa namanya, atau kalau dalam bahasa Indonesia kita ya berarti kamu namanya siapa gitu. Kamu dipanggil siapa biasanya gitu. Jadi kalau diartikan seperti itu. Nah, nanti struktur-struktur kalimat ini akan kita pelajari mungkin di minggu depan lagi ya. Nanti akan saya bikinkan lagi video yang baru. Oke, sekian dulu untuk mengisi WFH kalian yang mungkin lagi bosan di rumah nggak tahu mau ngapain. Silahkan belajar bahasa Mandarin. Seru kok belajar bahasa Mandarin. Dia termasuk bahasa yang gampang ya. Bahasa yang gampang tergantung sih, tergantung orang mungkin ya. Oke, sekian dulu untuk yang video kali ini. 感谢你 atau thank you. 下礼拜见哦. Ketemu lagi minggu depan. Bye bye. 下礼拜见哦.